Di sebuah sudut terpencil di padang pasir, ada kisah-kisah yang mengejutkan, bahkan para pelancong berpengalaman, di mana para wanita yang bercerai dibawa ke pasar untuk mencari suami baru. Gadis-gadis muda dipaksa makan sampai jatuh sakit, semua demi memenuhi standar kecantikan yang aneh. Dan ada sebuah desa di mana satu dari setiap 10 orang terlahir buta. Inilah Mauritania, sebuah negara yang tampaknya telah dilupakan oleh dunia. Mauritania, sebuah negeri aneh di mana segala norma dibalikan. Terletak tersembunyi di Afrika Barat Laut, di antara hamparan pasir luas gurun Sahara dan pantai Atlantik yang belum tersentuh, terdapat Mauritania, sebuah negara yang tampaknya berjalan dengan aturannya sendiri. Di dunia di mana standar global sering menentukan kesehatan, kecantikan, peran gender, dan hak asasi manusia, negara ini menempuh jalur yang sangat berbeda. Di sini, adat istiadat kuno yang diwariskan turun-temurun masih membentuk kehidupan sehari-hari. Di beberapa komunitas, kecantikan diukur dari seberapa banyak berat badan yang bisa didapat. Di tempat lain, perceraian bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang baru. Dan di beberapa desa terpencil, penyakit turunan telah membuat cahaya menjadi sebuah kemewahan yang hanya sedikit orang mampu nikmati. Mauritania bukan sekadar titik di peta. Ia adalah cermin yang memantulkan idealisme yang terbalik, kontras yang mencolok, serta tradisi yang berakar kuat dan menantang cara berpikir konvensional. Tine, desa kegelapan. Jauh dari hiruk-pikuk dunia modern terletak Tine, sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan bukit pasir tak berujung. Di komunitas terpencil ini, ada sebuah fenomena yang menghantui, tingkat kebutaan bawaan yang luar biasa tinggi. Laporan menyebutkan bahwa sekitar 1 dari 10 orang di sini terlahir tanpa kemampuan untuk melihat. Penyebab utamanya diyakini berasal dari pernikahan antar keluarga yang telah berlangsung selama beberapa generasi, ditambah dengan kondisi lingkungan yang ekstrem, kekurangan gizi, dan hampir tidak adanya infrastruktur medis. Di Tine, kegelapan bukan hanya sebuah kondisi fisik, ia adalah simbol dari pengabaian, penderitaan, dan masa depan yang tak pasti. Tidak ada sekolah khusus bagi anak-anak tunanetra. Tidak ada peluang kerja bagi orang dewasa yang buta. Keluarga-keluarga di sini sering hidup dalam keheningan, saling bergantung satu sama lain, dan berpegang pada adat istiadat lama sebagai cara bertahan hidup. Kenyataan di Tine adalah pengingat yang keras bahwa masih ada komunitas yang hidup dalam bayang-bayang, di mana cahaya, baik secara harfiah maupun kiasan, telah lama menghilang. Gavaj, penggemukan paksa untuk dicintai. Sementara sebagian besar dunia modern mengagungkan tubuh langsing sebagai standar kecantikan, banyak daerah pedesaan di Mauritania justru memuliakan sebaliknya. Tubuh yang gemuk dianggap sebagai lambang kecantikan, kemakmuran, dan kesuburan. Untuk memenuhi standar budaya ini, sebuah praktik kuno masih terus dijalankan hingga kini, dikenal sebagai gavaj atau penggemukan paksa. Sejak usia 5 atau 6 tahun, anak-anak perempuan dipaksa meminum literan susu unta setiap hari dan mengonsumsi makanan berlemak tinggi, seringkali hingga mereka muntah. Proses ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dengan keyakinan bahwa hanya ketika seorang gadis menjadi cukup bulat, ia akan layak untuk dinikahi dan diinginkan secara sosial. Di balik permukaan tradisi ini, tersembunyi kenyataan yang mengkhawatirkan: obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan trauma psikologis yang parah. Banyak dari gadis-gadis muda ini menderita dampak kesehatan seumur hidup. Ritual ini membuka konflik mendalam antara nilai-nilai budaya dan kesadaran kesehatan modern, antara tekanan sosial dan kebebasan pribadi, sebuah ketegangan yang masih belum terselesaikan di banyak bagian negara ini. Pasar perceraian, tempat di mana hidup dimulai kembali.
Di sebagian besar masyarakat, perceraian seringkali dihubungkan dengan stigma, rasa malu, atau kegagalan pribadi. Namun di Mauritania, perceraian memiliki makna yang berbeda. Di sini, berpisah dari pasangan tidak selalu dianggap sebagai kemunduran, melainkan bisa menjadi titik balik, bahkan sebuah awal yang baru. Di beberapa kota, terdapat pasar-pasar di mana para wanita yang bercerai berkumpul, tidak hanya untuk menjual barang-barang seperti makanan tradisional, kerajinan tangan, atau tekstil, tetapi juga untuk kembali terhubung dengan kehidupan dan, dalam beberapa kasus, menemukan cinta lagi. Tempat-tempat ini dikenal secara informal sebagai pasar perceraian. Jauh dari terpinggirkan, wanita yang bercerai di Mauritania sering dipandang sebagai sosok yang kuat, berpengalaman, dan tangguh secara emosional. Banyak pria bahkan lebih memilih mereka sebagai pasangan hidup, menghargai kedewasaan dan kemandirian mereka. Pasar-pasar ini memiliki dua fungsi, pemberdayaan ekonomi dan pembaruan sosial. Mereka menjadi pusat percakapan, pertukaran, dan peluang, tempat di mana kisah dibagikan, tawa kembali terdengar, dan masa depan perlahan dibangun kembali dari sisa-sisa masa lalu. Perbudakan, sebuah kisah yang belum berakhir. Meskipun secara hukum dihapuskan pada tahun 1981 dan dikriminalisasi pada tahun 2007, perbudakan tetap menjadi kenyataan yang mengusik di beberapa bagian Mauritania. Ia tersembunyi di ruang terbuka, terjalin dalam kehidupan pedesaan, diturunkan dari generasi ke generasi, tersamar sebagai tradisi, dan jarang dipertanyakan. Di beberapa daerah terpencil, masih ada individu yang terlahir dalam perbudakan, diharapkan untuk melayani tuannya seumur hidup tanpa upah, tanpa hak, dan tanpa pengakuan. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu bahwa kebebasan itu mungkin. Yang lain, meskipun sadar akan kondisi mereka, tetap diam karena takut akan hukuman, penolakan masyarakat, atau pembalasan. Tanggapan pemerintah sering dikritik lambat atau sekadar simbolis, penyelidikan macet, pengaduan menghilang, dan siklusnya terus berlanjut. Keberlanjutan perbudakan di Mauritania bukan sekadar kegagalan hukum, ia adalah tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di bayang-bayang, dilindungi oleh ketidaktahuan, keheningan, dan kurangnya kemauan politik. Kebebasan pers, legal secara hukum, tertindas dalam kenyataan. Konstitusi Mauritania menjamin kebebasan berbicara dan berekspresi, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan kisah yang berbeda. Jurnalis, blogger, dan aktivis yang mengkritik korupsi pemerintah, ketidaksetaraan sosial, atau pelanggaran hak asasi manusia sering menghadapi sensor, intimidasi, bahkan ancaman terhadap nyawa mereka. Salah satu kasus paling mengkhawatirkan melibatkan seorang blogger muda yang dijatuhi hukuman mati karena menerbitkan artikel yang mengkritik praktik diskriminatif di dalam negeri. Kecaman internasional datang dengan cepat, tetapi pesan yang disampaikan kepada pers lokal begitu mengerikan. Perbedaan pendapat datang dengan harga yang mahal. Dalam lingkungan media yang dipenuhi rasa takut dan kendali, peliputan investigatif menjadi langka dan penyensoran diri meluas. Meskipun pernyataan resmi berbicara tentang keterbukaan, kenyataannya adalah penindasan, di mana pena tetap berkuasa, tetapi juga berbahaya. Pemilu, ilusi demokrasi. Sekilas, Mauritania tampak mengikuti jalur pemerintahan demokratis. Surat suara diberikan, pemimpin dipilih, dan institusi tampak berfungsi. Namun di balik permukaan, mekanisme kekuasaan menceritakan kisah yang sangat berbeda. Kandidat oposisi menghadapi berbagai hambatan sistematis, mulai dari diskualifikasi birokratis hingga ancaman terselubung dan intimidasi yang ditargetkan. Daftar pemilih sering mencakup nama-nama orang yang telah meninggal, individu yang tidak ada, atau entry yang diduplikasi,
sehingga menimbulkan keraguan terhadap integritas proses pemilu. Dalam banyak kasus, para pemilih datang ke tempat pemungutan suara dengan pemahaman diam-diam bahwa hasilnya sudah ditentukan. Meskipun ritual demokrasi dijalankan, semangat demokrasi berjuang untuk bernapas. Ilusi tetap bertahan, tetapi suara rakyat tetap samar, tertutupi oleh manipulasi, kendali, dan sandiwara politik. Kehidupan di antara bukit pasir bertahan di gurun. Mauritania termasuk salah satu negara paling kering di dunia. Hampir 90% wilayahnya diklasifikasikan sebagai gurun atau semi-gurun. Lanskapnya dipenuhi oleh bukit pasir yang tertiup angin, suhu yang tak kenal ampun, dan hamparan kesendirian yang panjang. Panas siang hari bisa membakar kulit, sementara malam gurun menusuk dengan dingin yang tajam. Namun, di tengah lingkungan yang keras ini, komunitas tetap bertahan. Para penggembala nomaden memandu unta mereka melintasi jalur perdagangan kuno. Para wanita mengambil air dari sumur yang jauh. Keluarga-keluarga membangun kehidupan dari pasir, matahari, dan ketangguhan murni. Mereka bukan sekadar penyintas, mereka adalah orang-orang yang menyebut gurun sebagai rumah dan melakukannya dengan penuh kebanggaan. Mereka menyebut diri mereka sebagai penguasa gurun, gelar yang diperoleh melalui berabad-abad adaptasi, ketahanan, dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di mana orang lain melihat kehampaan, mereka melihat tradisi, rasa memiliki, dan cara hidup yang terpahat dari elemen alam. Pendidikan dan kesehatan, dua pintu yang tertutup. Di banyak bagian Mauritania, pendidikan tetap menjadi sesuatu yang sulit dijangkau. Tingkat buta huruf tinggi, terutama di kalangan perempuan dan anak perempuan. Sekolah-sekolah jarang, seringkali berlokasi jauh dari rumah, dan banyak yang kekurangan infrastruktur dasar. Para guru kurang terlatih dan bergaji rendah, dan tak terhitung banyaknya anak-anak yang harus meninggalkan sekolah lebih awal untuk membantu keluarga mereka melalui kerja atau menggembala. Kesehatan menunjukkan gambaran serupa. Rumah sakit sudah usang, persediaan medis seringkali langka, dan dokter terlatih sangat sedikit serta kewalahan. Klinik-klinik pedesaan bisa berminggu-minggu tanpa obat-obatan dasar, dan perawatan darurat adalah kemewahan yang jarang ditemui. Di beberapa daerah, harapan hidup hanya sekitar 46 tahun. Angka kematian bayi dan ibu tetap di antara yang tertinggi di kawasan ini. Bersama-sama, kondisi ini membentuk siklus penderitaan, di mana kurangnya pendidikan membatasi peluang dan lemahnya layanan kesehatan membuat bertahan hidup saja menjadi tantangan. Mauritania, dunia yang terlupakan. Sementara negara-negara tetangga seperti Maroko dan Tunisia sering muncul di brosur wisata dan blog perjalanan, Mauritania kerap luput dari perhatian. Namun, justru karena keterasingannya, negara ini menyimpan sesuatu yang langka, budaya yang tetap utuh, berakar kuat, dan sebagian besar tidak terpengaruh oleh arus globalisasi. Di sini, adat istiadat dijaga dengan kebanggaan. Orang-orang makan dengan tangan kanan, karena tangan kiri digunakan untuk kebersihan. Para wanita mengenakan pakaian panjang menutupi seluruh tubuh, dan memperlihatkan lengan atau kaki di tempat umum dianggap sangat tidak sopan. Sapaan mengikuti ritual yang rumit, dengan gerakan dan ungkapan tertentu yang menunjukkan rasa hormat dan ikatan kekeluargaan. Bagi orang luar, norma-norma ini mungkin terasa asing. Namun, di dalam budaya setempat, semua itu adalah lambang jati diri, martabat, dan keharmonisan sosial. Mauritania mungkin tidak menawarkan pariwisata yang mewah, tetapi menawarkan sesuatu yang lebih dalam, keaslian. Beranikah Anda melangkah ke Mauritania? Ini bukanlah destinasi untuk para pelancong biasa. Tempat ini tidak dibentuk oleh resor atau tur berpemandu dan tidak melayani wisatawan yang mencari kenyamanan.
Mauritania berbicara kepada tipe pengunjung yang berbeda. Mereka yang mencari realitas yang mentah, irama kuno, dan dunia yang berjalan dengan aturannya sendiri. Ini adalah tanah penuh ekstrem, penuh kontradiksi dan kesulitan, tetapi juga ketahanan yang mendalam, tradisi yang kaya, dan semangat manusia yang tak tergoyahkan. Dari pedagang gurun dan penggembala unta, hingga penyair dan wanita pasar, setiap sudutnya menyimpan kisah yang tak ada duanya. Di permukaan, mungkin tampak seperti negara yang sedikit menawarkan sesuatu. Tetapi, jika Anda melihat lebih dekat, segalanya bisa terbuka di depan mata. Bagikan pendapat Anda tentang kenyataan unik di Mauritania di kolom komentar. Berlangganan jelajahi dunia agar Anda tidak melewatkan perjalanan kami berikutnya. Dan jika Anda menikmati kisah ini, petualangan Anda selanjutnya hanya berjarak 1 klik saja.